Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kita masih berada di pembelajaran yang kelima, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian D tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Maka ayo ikutilah kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelum kita memulai ke pembahasan, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Adapun nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa, yaitu Nabi Ilyasa alaihissalam, mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup untuk berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi seorang raja. Tak seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat sabar dan teguh serta taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar saja. Bagaimana? Kalian sudah mengerti semuanya? Ya, oke. Jika kalian belum begitu paham, belum begitu mengerti, mari kita simak video singkat tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam, beliau hidup pada masa kekuasaan Raja Ilyasa. Raja ini adalah seorang raja sekaligus nabi yang memerintah secara arif dan bijaksana. Karena Raja Ilyasa tidak memiliki keturunan, maka ia mengadakan sayembara untuk mencari penerus dirinya. Syarat yang diajukan adalah sang raja pengganti telah harus mampu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan harus mampu menahan amarah selama memerintah sebagai raja. Seluruh rakyat yang mendengar persyaratan tersebut merasa tidak sanggup, kecuali satu orang yang bernama Bashar. Bashar atau Basiron lahir di Iran. Sejak kecil ia dikenal sangat ramah, tidak pernah berbohong, ahli ibadah, ulet, dan selalu mencegah perbuatan mungkar. Pendiriannya tidak mudah goyah. Tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan kebenaran, serta semua janji yang diucapkan senantiasa ditepati, sehingga semua orang senang bergaul dengannya. Berkat kemuliaan sifatnya inilah, ia mampu memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Ilyasa. Oleh karena Bashar selalu melakukan kebaikan saat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya, maka Raja Ilyasa memberikan gelar Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki kesabaran yang luar biasa.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86 menjelaskan tentang kesabaran Nabi Ismail, Idris, dan Zulkifli. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan sesuai janjinya. Maka Nabi Zulkifli alaihissalam berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat setelah mengurusi rakyatnya, sedangkan waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Pada saat itulah, iblis mengirimkan pasukannya dari golongan setan untuk menggoda. Setan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki jelata yang meminta keadilan hukum pada raja. Meski para pengawal kerajaan telah memberitahu bahwa raja sedang beristirahat, tetapi setan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta temannya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, tamunya ternyata tidak ada di sana, dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya, dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, setan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli beristirahat. Tetap saja Nabi Zulkifli alaihissalam menemuinya hingga akhirnya setan menyerah dan mengaku bahwa ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihissalam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah dan ingkar akan janjinya. Ujian juga datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang menentang kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperan melawan pasukan kaum pemberontak. Namun rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Mereka mau turut serta bertempur dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati saat di pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang menjadi salah satu mukjizat dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihissalam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat, tanpa ada yang gugur satupun. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasakan hidup tentram dan bahagia. Baik, baru saja kita sudah melihat sama-sama video singkat tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Oleh karena itu, mari kita petik hikmah dari kepribadian Nabi Zulkifli alaihissalam. Ada 4 kepribadian. Yang pertama, taat beribadah, sabar, jujur, dan yang keempat, menepati janji. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih yang sudah bergabung mengikuti pembelajaran agama tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.